Yang harga mati dalam hidup ini cuman Al-Quran. Everything from Allah itu harga mati. Tapi dari Rasulullah pun tidak harga mati, karena Rasulullah mengatakan antum ma'lamu bi umuri dunyakum. Jangankan kok dari saya, jangankan kok dari Ustadz, dari Rasulullah aja tidak ada harga mati. Kalau ada harga mati dalam kandungan hadis, itu berarti adalah Al-Quran. Substansialnya, meskipun materialnya hadis, tapi kebenaran esensialnya dari Al-Quran. Itu teman-teman sekalian. Jadi pertama, tidak bisa menerima pendapat. Nah, sekarang tidak bisa menerima pendapat, tidak bisa diskusi. Itu Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kalau ini sudah syirik, syirik. Yoga itu syirik. Ini saya kasih contoh dikit aja. Tak kasih contoh dikit ya. Toh, Anda orang Jogja toh. Siapa yang gambar Pangeran Diponegoro pakai serban terus gamis putih itu sopo biar? Heh? Siapa yang gambar? Dan semua orang di Indonesia nganggepnya Pangeran Diponegoro itu begitu itu. Siapa ini yang bikin dulu? Apa pernah ahli sejarah mempertanyakan ini? Siapa yang bisa membuktikan bahwa Diponegoro berpakaian seperti itu? Sampai di keping mata uang pun begitu dia. Sehingga nganggo selembang Pangeran Opik Diponegoro. Siapa ini dulu, siapa yang bilang Pangeran Diponegoro pakai serban itu? Siapa? Saya ingin ada ahli sejarah membuktikan itu. Sebagaimana saya akan bisa membuktikan pakaiannya Diponegoro tak bawa ke sini besok. Fakta material sejarah. Sopo sing ngarani Pangeran Diponegoro nganggo juaran terus kaine ngene-ngene. Terus pedangnya seret. Sopo sing ngarang iki biyen sopo? Dan tidak ada orang menanyakan itu. Kalau kita tidak pernah menanyakan itu, berarti kita ahmak. Karena kita sudah tidak bisa berpikir yang lain kecuali Pangeran Diponegoro adalah tokoh berserban putih, kudanya juga putih. Sing ngarani ku sopo? Atas bahan yang mana, atas fakta yang mana? Ini baru Diponegoro loh. Belum saya sebut yang lainnya loh. Ketika sang kiai mau dibikin film Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, saya kan dimintai, sebenarnya aslinya toh saya dimintai tolong sama Yai Mukhid Muzadi, itu orang KNO tertua sekarang, yaitu kakaknya Pak Hasyim Muzadi. Cak, tolong jangan sampai ada film tentang Hadratus Syekh, karena beliau ini murid langsungnya Mbah Hasyim. Opo Mbah, opo Pak Mukhid, Pak Mukhid opo, saya bilang gitu. Yo gak akeh-akeh lah Cak, tak kei luru ya sampean. Masa ono se film iso menggambarkan tokoh yang sebenarnya kalau tidak melalui penelitian yang benar-benar tertib dan jujur. Nomor 2 aku takon Cak, sopo sing ngeruh tinggi badannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari? Berapa tinggi badannya? Berapa tinggi badannya? Boleh Nabi Muhammad diperankan oleh Arupalaka gawede ngene. Apa Yesus diperankan oleh Adirai? Yesusnya itu kecil, kurus, lembut gitu ya. Diperankan oleh Adirai. Penting nggak itu Mas? Kalau memang tidak penting, saya usul Bung Karno diperankan oleh Dukul. Ayo, gak paten-patenan arek-arek ini. Penting apa enggak itu? Lah sekarang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tinggi badannya berapa? Kulitnya itu coklat, apa kuning, apa kehitam-hitaman? Oh, nggak ada yang tahu loh. Nggak tanya lagi. Nggak tanya. Oke, saya nggak akan berpanjang soal film, nggak apa-apa, nanti teman-teman film jadi nggak enak. Tapi intinya itu gini loh teman-teman, kita tuh mbok jangan terlalu kerasan bersalah paham kepada sesuatu, apalagi tokoh sejarah. Gitu loh. Yang bilang Gajah Mada gawede, iku sopo iku biyen?
Gajahnya gede ya. Kenapa teman-teman sekalian yang dipilih menjadi Gajah Mada kok patung di Trowulan yang... Karena apa? Karena pandangan sejarawan modern adalah pandangan manusia materialis. Kenapa manusia materialis? Gini loh, kan kita pernah kasih, Sabrang pernah kasih teori Islam abad 8 tidak diterima meskipun sudah datang ke sini karena yang bawa pedagang. Dalam aspirasi masyarakat tradisional kita selama puluhan abad, yang tertinggi adalah Brahmana, rohaniawan, baru kesatria, gitu, baru cendekiawan, baru pendekar, gitu kan, baru sudra itu ya pedagang segala macam itu. Nah yang bawa pedagang, saudagar tidak diterima oleh orang Islam, orang Indonesia, orang Jawa waktu itu di Pulau Jawa lah. Tapi ketika yang datang bahwa Islam adalah kaum Brahmana, Syekh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian Sunan Giri, Sunan Ampel, sampai kelak ke Sunan Kalijogo, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, karena mereka semua kaum Brahmana. Dalam arti mereka itu kalau dalam politik negarawan, kalau dalam kebudayaan budayawan, kalau dalam Islam sufi, kan gitu kan? Kalau di dalam apa namanya? Kalau di dalam kreativitas budaya namanya panembahan, begawan, pokoknya yang substansinya rohani. Maka dipercaya karena memang yang bawa adalah orang yang tertinggi derajatnya menurut pandangan masyarakat. Nah ketika kita modern, kita dibelandakan oleh Belanda, oleh VOC, cara berpikir kita terbalik. Yang tertinggi adalah orang kaya, yaitu saudagar. Baru di bawahnya orang berkuasa, di bawahnya lagi orang kuat, preman, yang bisa 1000 orang di jalanan tanpa helm, itu kan kekuatan, kan begitu kan? Baru orang pinter. Nah orang pinter ini mengabdi rame-rame. Kalau sudah pergantian kabinet, UGM ngambil departemen apa, pokoknya nek wis iki dadi menteri engko wis kiwa tengene kabeh nek gak UNER ya ITS, terus engko sapa dirjene ya sapa, pokoknya orang-orang sekitarnya. Jadi orang-orang pintar ini mengabdi kepada orang kuat, orang kuasa dan orang kaya. Yang terbawah adalah rohaniawan Wijayanto, gitu, Matar, gitu, mulane omah gak duwe-duwe sampai saiki, gitu, didol ya gak payu-payu, gitu. Jenenge namanya juga rohaniawan, gitu loh. Nah sejarawan modern itu berpikir saudagar, berpikir material. Maka ketika dia membayangkan Gajah Mada adalah seorang pendekar besar yang melakukan sumpah palapa, dan dia panglima perang yang melintas pulau, melintas benua, menaklukkan berbagai macam tempat di Eropa Selatan sampai Afrika, sampai seluruh Asia, maka bayangannya dia mesti preman besar, kan gitu kan. Terus didoloi rai sing kawedhe serem lah, itu karena pandangannya materialis. Padahal Gajah Mada itu kurus. Kalau di wayang Anda lihat, nanti cari wayang Begawan Abioso, itu Gajah Mada sosoknya seperti itu. Dan dia seorang rohaniawan. Kalau dia tidak rohaniawan, kalau dia tidak begawan, kenapa dia pakai jadi panglima perang? Kenapa dia tidak jadi raja aja? Wong dia paling kuat, paling hebat, paling sakti, paling tahan. Umurnya hampir 100 tahun. Kalau Sunan Kalijogo sampai 126 tahun. Ini Sunan Kalijogo rodok-rodok kayak aku lah. Cok muring-muring lah. Melu Cak. Ya guyon tapi ya temenan. Melu aku. Amin apa ne amin. Amin wis di Freeport saya. Sing kok guyu raimu dhewe lho ya. Oke, jadi maksud saya itu juga unsur keahmakan. Segala sesuatu yang dianggap harga mati tidak boleh dirubah itu ahmakan. Jadi itu jadi apakah produk hukum, undang-undang, konstitusi, aturan pemerintah, cara berpikir, Anda temukan ahmaknya, gitu Ustaz ya. Anda temukan ahmaknya. Demokrasi Indonesia ini ahmak. Sudah jelas mencelakakan berkali-kali. Terus kita pakai.
Sudah jelas. Parpol itu kerjanya sudah jelas. Sehari-hari Anda merasakannya sendiri. Tapi tetap kita pakai. Apa itu kalau bukan? Ismuhu Ahmad. Nek di Quran semua Ahmad ya. Maksud saya kita tetap harus terbuka, tetap harus yughayyiru ma bi anfusihim itu terus menerus. Maka sebelum Pak Wijayanto saya ingin nambah dikit. Maka tolong Anda semua juga berpikir berani berubah. Berani memimpikan perubahan sedahsyat-dahsyatnya kecuali yang sudah baku dari Allah. Misalnya Al-Quran. Tapi kalau yang lainnya boleh Anda mimpikan untuk berubah. Maka saya ingin ngomong sederhana. Sederhana. 2014 itu nomor satu apa? Yang kira-kira paling sibuk itu apa? Apa Mas? 2014 ini tahun apa Mas? Tahun politik, pergantian kekuasaan, pergantian presiden. Dan seluruh energi, keuangan, hati, pikiran dikerahkan ke situ, betul enggak? Saya ingin katakan sama Anda ini, saya tidak akan buka rahasia, tapi saya harus bukakan pintu rahasia. Enggak, pintunya toh. Anda masuk apa tidak, monggo. Loh, Anda masa enggak ngerti bedanya pintu sama ruangan? Masa saya harus mengulang lagi cerita mengenai babul ilmi wa maduinatul ilmi? Ingat ceritanya toh? Bagi yang Ma'iyah semester 6 sudah tahu lah. Jadi Rasulullah ini saya ulang lagi untuk yang mahasiswa baru ya. Jadi Rasulullah ini kalau gini nih, kumpul-kumpul majelisan begini nih, yang sebelah kanannya itu selalu Sayyidina Ali menantunya. Jadi Ali itu duluan cepet-cepet duduk sebelah kanannya. Nanti baru kirinya siapa, sananya siapa. Baru Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Pertimbangannya medis. Karena beberapa sahabat ini perokok. Waktu itu belum ada filter, belum ada jarum, belum ada. Tapi akar-akaran tertentu yang kan ada yang cuma dipakai untuk siwak, ada yang dimut, minang, ya, ada yang diisep-isep. Ya. Terus ada yang dibakar. Nah, asapnya ini menurut Ali ini bisa ganggu Rasulullah ini. Apalagi kalau kan di sana padang pasir, angin kayak begitu. Jadi kenapa Ali selalu di sebelah kanannya? Karena ruangannya itu kena anginnya dari sebelah sana. Jadi nanti kalau yang di sininya itu ngerokok, Rasulullah mesti kena terus. Perokok negatif, perokok pasif lebih bahaya dari perokok aktif. Makanya jadilah perokok. Wong sudah jelas perokok. Piye to iki cara berpikir iki? Ya wis ngono Cak, bener. Wis bener iki. Lu kan jelas tuh rumus medisnya, perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Maka pilihlah yang baik, yang lebih baik, kan begitu. Gitu ya dimaksudnya iki Jan. Loh, masa surga itu sudah pasti enak, tapi kalau neraka pasti tidak enak. Terus maka pilihlah neraka. Masa ngono? Ahmad kuwi jenenge. Ora tak terus kayak ndak nesu pemilik-pemilik modal yang sudah membayar MUI segala macam. Andaikan apa tadi? Rasulullah ya. Nah, tapi Rasulullah kan juga manusia yang penuh toleransi, tau? Nggak enak dong dia dilindung-lindungi kayak gitu, terus apalagi menantunya sendiri. Jadi kan dia harus berbagi rasa secara demokratis. Jadi dia juga nggak enak sama
Abu Bakar, Umar, dan para perokok yang lainnya, sehingga dia ingin membayar itu secara psikologis untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa saya kan juga tidak seneng-seneng amat dilindungi Ali seperti itu, sehingga saya juga harus sedikit melonjo Ali lah supaya ada keseimbangan psikologis dalam forum. Maka di tengah-tengah pengajian Rasulullah mengatakan,